Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis MBG masih ada kekurangan, namun ia menegaskan MBG memiliki manfaat besar. Presiden Prabowo menegaskan tidak menyimpan dendam politik kepada rival politiknya dalam Pilpres 2024. Presiden Prabowo Subianto memimpin Presidential Inspection Armada TNI Angkatan Laut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 TNI di wilayah perairan Teluk Jakarta. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selengkapnya bersama saya, Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 20 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 1.000 penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mengungkapkannya saat menyinggung masalah korupsi dan kebocoran kekayaan negara di acara penutupan Musyawarah Nasional 6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta. Menurut Prabowo, kebocoran kekayaan negara itu tidak terlepas dari kelengahan elit. Ia mengatakan pihaknya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Operasi ini menutup 80% operasi penambangan dan peleburan timah ilegal yang diselundupkan setiap tahunnya. Prabowo mengungkapkan penyelundupan timah dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya menggunakan kapal feri. Menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Di kesempatan sama, Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa program makan bergizi gratis MBG yang saat ini digencarkan masih memiliki kekurangan. Namun begitu menurutnya, program MBG juga memiliki manfaat yang sangat besar. Ia mengungkapkan selama 11 bulan berjalan, sudah ada 30 juta orang penerima manfaat MBG. Prabowo mengklaim manfaat program MBG lebih berdampak pada penduduk yang kekurangan makan. Ia tidak memungkiri masih banyak masyarakat yang makan seadanya hanya dengan nasi dan garam untuk mengganjal perut. Ia juga mengakui adanya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, meski menurutnya jumlah kasus keracunan tersebut masih di bawah 1%. Namun ia menegaskan bahwa pemberian makan bergizi gratis adalah sebuah usaha untuk mencegah anak-anak dan ibu hamil kelaparan dan kekurangan gizi. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%.
Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga. Kita mungkin PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Masih di acara sama, Senin 29 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyinggung para perusuh dalam demo yang bergejolak pada akhir Agustus 2025. Ia menyebut para perusuh itu bukan pejuang keadilan, namun pelaku kejahatan. Prabowo menuturkan para perusuh itu zalim dan ingin berbuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba dan menghentikan kebangkitan bangsa. Prabowo juga menyoroti gedung-gedung yang dibakar oleh para perusuh. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan ajakan kerusuhan. Menurutnya, memperjuangkan demokrasi tidak perlu dengan tindakan brutal. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar, dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi. Lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD, dan dibakar. Membuat kerusuhan. Membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Selalu diberikan pesimisme. Selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan. Saudara-saudara, saya juga bisa. Saya punya data itu semua. Tapi saya harus menyaring. Dan saya harus melihat. Dan saya melihat bahwa tadi baru berapa bulan, tapi dengan itikat baik, dengan niat untuk melakukan pemerintahan yang bersih, kita buktikan kita bisa menyelamatkan 300 triliun. Mungkin lebih. Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional 6 Partai Keadilan Sejahtera PKS di Jakarta juga menyatakan dirinya tidak menyimpan dendam kepada Anies Baswedan, lawan politiknya saat Pilpres 2024. Anies Baswedan diketahui saat sesi debat Pilpres 2024 sempat memberikan skor 11 untuk kinerja Prabowo semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.
Prabowo mengaku dirinya tidak menyimpan dendam. Justru menurutnya, pernyataan Anies itu salah satu faktor yang menjadikannya menang dalam Pilpres 2024. Menurut Presiden, sesi debat Pilpres 2024 memang harus seru, karena jika datar-datar saja maka tidak menarik. Ia juga menekankan bahwa berdemokrasi itu harus dewasa, yang artinya ketika Pilpres sudah selesai, tidak ada lagi lawan politik, karena semua harus bersatu. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu gak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng. Bener nggak? Jujur. Iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu. Kita kerja untuk bangsa dan negara. Di hari yang sama, Senin 29 September 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP dan serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10 di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Prabowo mengaku senang dan mengapresiasi kerja semua pihak, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang telah merealisasikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan menurutnya, jumlah rumah yang terrealisasi melebihi janji yang disampaikan Menteri PKP, Marwarar Sirait. Dari janji 25.000 rumah, terrealisasi 26.000 rumah. Yang agak meleset, tetapi alhamdulillah akhirnya saya hadir. Dan walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Ini untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali, agak aneh. Kalau di Indonesia biasanya janji setinggi langit, hasilnya ya tak sampai. Apa daya tak sampai. Kali ini dibalik, janji 25, hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Selasa 30 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez di Istana Negara Jakarta. Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi simbol dukungan Indonesia terhadap perkembangan olahraga balap motor dunia serta penguatan sport tourism di tanah air. Dalam suasana akrab, Prabowo menyapa Marquez dengan bahasa Spanyol dan menyampaikan rasa hormat atas kehadirannya di Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa olahraga termasuk MotoGP adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Hi, hello, how are you? Fine, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. You're from Spain. Spain. Yes. Hola, hola, señor. Hola. Mario aja. Dari mana asalmu? Magetan, Jawa Timur. Magetan, kamu dari mana? Jogja. Yogyakarta. Wow.
You apa? Moto2. Moto2. Ya, bawas Moto2. Oh ya, really? And you? Saya di Junior GP. Oh, you. Rabu 1 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Rangkaian upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Penerbang Muhammad Amri Taufani. Dalam suasana hikmat, Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur. Setelah upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan tamu undangan meninjau sumur Lubang Buaya, sumur tua tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Sumur tersebut memiliki kedalaman 12 meter dan diameter 0,75 meter atau 75 cm. Di sana, Kepala Negara juga sempat memanjatkan doa bagi para pahlawan revolusi. Izin Bapak Presiden, di sini adalah sumur tua atau sumur maut, tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter dan diameternya adalah 75 cm. Masih di hari Rabu 2 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin Presidential Inspection Armada TNI Angkatan Laut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 TNI di wilayah perairan Teluk Jakarta. Prabowo menyaksikan secara langsung kekuatan maritim TNI Angkatan Laut yang ditampilkan dalam sailing past puluhan kapal perang di atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara dan untuk jangan pernah mengkhianati rakyat. Total ada 51 unsur kapal perang TNI Angkatan Laut termasuk dalam rangkaian acara yang dipimpin KRI Brawijaya 320, kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Di momen itu Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada 6 perwira tinggi TNI. Dan juga memberikan tanda kehormatan Sam Karya Nugraha kepada 12 satuan TNI. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 29 September 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan stasiun MRT Sawah Besar Jakarta Pusat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mendukung mobilitas masyarakat. Peninjauan difokuskan pada progres konstruksi MRT Jakarta fase 2A, termasuk keberhasilan tunnel boring mesin menembus hingga stasiun Sawah Besar yang menghubungkan jalur bawah tanah dari Bundaran HI hingga Sawah Besar. Proyek sepanjang 5,8 km ini meliputi 7 stasiun bawah tanah dan ditargetkan selesai bertahap, di mana segmen Bundaran HI hingga Harmoni pada 2027 serta Harmoni Kota pada 2029. Adapun langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional yang terintegrasi, efisien, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Selasa 30 September 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau aktivitas pedagang di Pasar Induk Senen, Jakarta. Kunjungan ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap ketahanan pasar rakyat di tengah arus modernisasi. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pedagang kecil tetap terlindungi dan mendapat peluang berkembang. Pasar tradisional juga dipandang tidak hanya sebagai pusat transaksi, tetapi juga sebagai penopang utama ekonomi rakyat yang mampu bertahan menghadapi persaingan dengan retail modern maupun platform digital. Pasar Induk Senen menjadi contoh nyata peran penting pasar tradisional. Di tengah tantangan modernisasi, pedagang masih bertahan dan terus menggerakkan roda perdagangan rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menghadapi persaingan dengan retail modern maupun platform digital. Pasar Induk Senen menjadi contoh nyata peran penting pasar tradisional. Di tengah tantangan modernisasi, pedagang masih bertahan dan terus menggerakkan roda perdagangan rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.